guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Halo guys, pada video kali ini aku pakai handphone untuk ngerekamnya, nggak apa-apa ya. Soalnya laptopnya lagi dipakai. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai fokus kepada si IMS-nya. Oke, jadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa IMS itu merupakan perangkat interface ya. Ini merupakan perangkat interface, ini merupakan interface dan dia mempunyai perangkat-perangkat di dalamnya seperti S, CSCF, ada P, CSCF, ada I, CSCF. Nah, si IMS ini itu bisa kita sebut juga dengan perangkat interface yang namanya itu NNI. NNI itu adalah singkatan dari Network to Network Interface. Nah, jadi sebenarnya IMS ini adalah sebuah gate yang dibutuhkan untuk koneksi dari jaringan LTE. Ya, kita bisa lihat ini merupakan jaringan 4G LTE. Ada Node B, ada MMI, ada SGW, PGW, PCRF. Kemudian dia akan menghubungkan jaringan LTE ini dengan jaringan yang lain seperti other network ini. Dan other network ini tuh bisa berupa jaringan 2G, 3G ataupun sesama 4G karena jaringan yang lain itu seperti satu PLMN yang berbeda. Oke? Jadi kalau satu PLMN itu kan satu operator ya. Kalau misalnya ini operator 4G-nya merupakan operator Telkomsel, terus dia melakukan komunikasi juga sesama 4G tapi dia menggunakan XL, maka itu merupakan jaringan yang berbeda. Nah, untuk menghubungkannya terdapat interface yang dinamakan dengan IMS ini, dan interface ini akan menghubungkan antara mereka berdua, seperti itu. Oke, jadi selain si interface IMS ini menghubungkan jaringan 4G ke jaringan yang lainnya, ya, yang PLMN yang berbeda, dia juga akan menghubungkan melalui AS. Jadi AS ini sebuah aplikasi yang di dalamnya itu bisa kita otak-atik seperti website, seperti kita menggunakan VoLTE, pokoknya semua application layer terdapat di AS. Nah, oke. Jadi kesimpulannya di sini adalah si IMS itu bisa menghasilkan berbagai service. Ya, dia bisa menghubungkan antara jaringan 4G menuju jaringan si AS ini untuk melakukan VoLTE atau dari jaringan 4G ini ke jaringan yang lainnya. Oke, jadi perangkat-perangkat IMS ada 3 ya. Yang utama ada SCSCF, PCRF, dan CSCF. Oke, jadi untuk prosesnya gimana sih kalau kita ingin melakukan panggilan menggunakan si AS ini melalui si IMS? Jadi prosesnya seperti ini. Kita lihat dulu ya. Oke, sekarang kalau dia menggunakan pure VoLTE, artinya dia benar-benar nggak menggunakan jaringan 2G dan 3G, maka proses untuk melakukan komunikasi suara itu seperti ini. Pertama, dari pelanggannya atau UE-nya akan terkoneksi ke Node B menggunakan gelombang radio. Habis itu dia akan masuk ke bagian core-nya EPC sebelah sini. Ada SGW, MME, PGW, dan PCRF. Lalu setelah dia memasuki sini, dia akan melewati DRA dulu dan menuju ke IMS. Jadi ini merupakan IMS, ya. Nah, setelah dia melewati IMS ini, barulah dia masuk ke application layer untuk melakukan komunikasi pada si VoLTE. Nah, seperti itulah perjalanan ketika dia menggunakan si VoLTE. Tetapi kalau misalnya dia melakukan komunikasi dengan perangkat atau PLMN lain, maka seperti ini, dari sini menuju ke core-nya, melewati DRA menuju ke IMS, lalu masuk ke other PLMN ini, seperti itu. Oke? Nah, ini kan yang tanpa SR VCC ya. Kalau misalnya ini kan komunikasi yang tanpa SR VCC. Nah, bagaimanakah kalau menggunakan SR VCC? Kalau menggunakan SR VCC pasti dia akan balik ke jaringan sebelumnya, yaitu jaringan 2G atau 3G. Nah, di sini kita bahas SR VCC-nya. Oke.
Jadi apa sih SRVCC itu? SRVCC adalah sebuah software ya, dia merupakan sebuah software yang ditanam atau diinstal pada sisi radio, IMS dan MSS atau MGW. Di mana si software ini fungsinya untuk menjamin kontinuitas atau kelanjutan pada saat dia melakukan voice call. Oke, jadi dia menjamin terjadinya kontinuitas atau kelanjutan pada saat kita melakukan komunikasi suara pada saat si usernya itu lagi nelpon. Karena kan nggak enak ya kalau misalnya lagi nelpon tiba-tiba jaringan 4G-nya itu hilang, mati HP-nya, nggak bisa nelpon lagi. Itu kan sangat-sangat membuat user tidak nyaman. Nah, maka dari itu dibuatlah SRVCC supaya panggilan telepon yang dilakukan oleh si user itu tetap berjalan atau tetap continue. Oke? Dan supaya dia tetap melakukan handshaking mulai dari sisi radio sampai ke IMS tadi. Oke? Dari sisi radio sebelah sini. Ini dari sisi radio sebelah sini sampai ke IMS ini. Baru dia menuju ke sini. Nah, itu merupakan fungsi dari SRVCC. Dengan syarat si operatornya itu harus punya jaringan existing 2G atau 3G sebelumnya. Kalau misalnya dia tidak punya, seperti smartphone, maka komunikasi suaranya menggunakan si faultingnya itu akan mati. Nah, seperti itulah penjelasan dari saya mengenai IMS ya, dan juga SRVCC. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Goodbye.